Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja, tetap semangat seperti biasanya ya. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang, selamat nonton. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton. Hari ini aku mau bahas satu kasus penculikan yang masih berhubungan dengan internet. Seperti yang kalian pasti tahu ya teman-teman, kalau kita berhubungan dengan orang di internet yang belum kita kenal dan bahkan kita belum ketemu secara langsung, itu benar-benar harus hati-hati. Karena orang di internet ya bisa ngomong sesuka hati mereka, padahal kenyataannya berbeda banget. Nah, remaja yang mau aku ceritain hari ini mengalami kejadian yang sangat-sangat mengerikan karena dia terlalu percaya sama orang yang dia kenal secara online. Hal ini terjadi pada tahun 2000-an, jadi kasus-kasus yang melibatkan internet itu masih belum begitu banyak ya teman-teman. Bisa dibilang ini adalah satu kasus yang mendapat banyak banget perhatian dari media dan juga publik secara umum. Nah, kira-kira gimana sih cerita lengkapnya, kejadian apa yang dialami dan kenapa juga dia sampai bisa mengalami hal seperti itu? Langsung aja yuk kita bahas. Cerita hari ini tentang seorang remaja yang bernama Alicia Kozakovich. Dia lahir pada tanggal 23 Maret 1988 di Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika Serikat. Ibunya bernama Mary, ayahnya bernama Charles. Dia punya satu abang yang umurnya 9 tahun lebih tua dari dia. Alicia lahir dan tumbuh besar di tengah-tengah keluarga yang penyayang, harmonis, bahagia. Ayahnya bekerja, ibunya di rumah mengurus kedua anaknya. Tapi walaupun ayahnya sibuk bekerja, dia selalu meluangkan waktunya untuk bisa berkumpul sama istri dan anak-anaknya. Jadi memang Alicia ini mendapatkan kasih sayang yang cukup lah ya dari orang tuanya. Dalam lingkungan juga mereka adalah keluarga yang lumayan dihormati, nggak pernah punya masalah apapun sama orang lain, nggak pernah macem-macem gitu ya. Jadi memang ya seperti keluarga pada umumnya aja lah. Saat masih kecil sampai dia remaja, Alicia ini dikenal sebagai anak yang sangat ceria, penyayang. Dia lugu, sedikit pendiam. Bisa dibilang memang jarang bergaul, tapi bukannya nggak punya teman sama sekali. Dia punya teman tapi memang nggak banyak ya. Dia anak yang pintar di sekolah, prestasinya selalu bagus, nilai-nilainya selalu bagus. Karena pada tahun 2000-an itu mulai booming gitu ya, mulai muncul media-media sosial segala macam. Akhirnya orang tua Alicia itu memasang internet di rumahnya. Semenjak itu, abang Alicia senang banget main game online. Dan karena Alicia jarang keluar rumah, abangnya tuh akhirnya kayak punya inisiatif ngenalin Alicia dengan yang namanya media sosial, dengan game online. Awalnya Alicia seperti nggak tertarik gitu ya, tapi lama-lama dia jadi suka main game-games online. Dia jadi mulai ketagihan dan dia juga mulai membuat akun email. Setelah punya email, terus banyak kan website-website untuk chat secara online segala macam, dia kenalan lah dengan seorang pria yang mengaku seumuran sama dia sih. Mereka jadi sering chattingan. Alicia juga sering cerita tentang masalah-masalahnya, apa aja yang dilaluin hari ini, curhat segala macam. Dan teman lelaki secara online-nya ini sering banget nasehatin Alicia inilah itu. Jadi menurut Alicia dia adalah teman yang baik banget gitu loh. Tapi semuanya berubah dan terungkap saat Alicia benar-benar secara langsung ketemu dengan teman online-nya tersebut. Insidennya terjadi pada tanggal 31 Desember 2001, tepat di tahun baru ya teman-teman. Alicia dan keluarganya lagi kumpul-kumpul buat makan malam tahun baru. Terus tiba-tiba Alicia ngomong ke ibunya kalau perutnya sakit. "Ibu, perut aku sakit nih, aku minta izinnya mau istirahat dulu sebentar di dalam kamar," dia bilang gitu. Dan ibunya bilang, "Oh sakit, butuh obat atau apa?" Enggak, kayaknya butuh istirahat aja nih, tiduran sebentar gitu. Terus ibunya bilang, "Oh ya udah, tiduran aja sana, kamu istirahat. Tapi kalau misalkan sakit perutnya udah hilang, kamu balik lagi ya ke sini." Nah, kamar Alicia itu kan di lantai 2 ya teman-teman. Tapi setelah beberapa lama, kok Alicia nggak turun-turun lagi. Ibunya khawatir gitu kan, kenapa ya? Apa sakit perutnya makin parah atau gimana? Ibunya langsung samperin lah ke kamar anaknya. Tapi pas buka pintu kamar, dia kaget banget karena di dalam ya udah nggak ada Alicia. Ibunya turun lagi, terus dia lihat pintu utama rumah tuh kebuka lebar. Orang tua dan keluarga Alicia pastinya langsung panik banget saat itu karena Alicia nggak bisa ditemuin di dalam rumah, di ruangan manapun nggak ada. Mereka cari di sekitar rumah juga nggak ada. Terus di dalam rumah tuh masih ada jaket dan uangnya Alicia. Jadi
dia keluar tapi kok nggak bawa jaket, nggak bawa uang. Apalagi saat itu kan Desember, musim dingin teman-teman, salju tuh lagi turun lebat gitu ya, bener-bener dingin banget. Kalau Alicia keluar tanpa jaket kayak nggak masuk akal banget, kayak kenapa dia nggak bawa jaket? Kenapa nggak pakai jaket kalau memang dia pergi keluar? Karena panik dan khawatir banget, akhirnya orang tua Alicia memutuskan untuk melaporkan hal ini ke polisi. Polisi langsung melakukan pencarian untuk Alicia. Mereka juga mencetak poster, ditempelin, disebarin di tempat-tempat umum ke orang-orang di sekitar sana. Di poster itu disebutin ciri-cirinya Alicia, terus baju terakhir yang dia pakai juga warna apa, jenisnya gimana. Polisi tanya-tanya sama temannya Alicia, mungkin dari mereka ada yang tahu gitu ya keberadaan Alicia di mana. Mungkin Alicia ngomong atau cerita ke salah satu temennya dia mau pergi kemana, tapi ternyata nggak ada satupun dari mereka yang tahu. Bahkan saat itu bukan cuma polisi daerah aja yang melakukan pencarian buat Alicia, tapi polisi daerah juga sudah meminta bantuan dari FBI. Jadi FBI sudah turun tangan ya teman-teman. 4 hari setelah Alicia menghilang, FBI menemukan satu informasi. Ada seseorang yang menghubungi 911 terus mau kasih informasi tentang Alicia, tapi dia nggak mau sebutin identitasnya karena dia takut disangka dia adalah pelakunya. Orang ini cuma bilang kalau dia berasal dari Florida. Orang ini ngomong ke polisi, katanya dia itu sempat melihat ada seseorang memakai sebuah akun untuk melakukan video streaming secara langsung. Jadi siaran langsung gitu ya teman-teman. Nah, di dalam video itu adalah seorang pria yang sedang melakukan mohon maaf, tindakan tidak senonoh gitu ya sama anak remaja, dan di video itu bisa terlihat dengan jelas kalau si anak remajanya ini adalah Alicia. Kenapa dia bisa yakin kalau itu Alicia? Karena memang dia sudah pernah melihat fotonya Alicia dari poster, ciri-cirinya segala macam. Nah, makanya pas dia ngelihat remaja di video itu, dia langsung yakin dan dia langsung kenalin, oh itu kan anak yang hilang ya, gitu loh. Setelah itu FBI langsung mengecek komputer yang ada di rumah Alicia. FBI menemukan terakhir kali Alicia chattingan dengan seseorang secara online melalui emailnya dengan sebuah akun, dan orang itu bernama Scott. Setelah melakukan penyelidikan lebih dalam, bagian FBI yang khusus menangani kejahatan di dunia maya juga sudah turun tangan gitu ya teman-teman. Akhirnya mereka bisa menemukan IP address si pelaku. Mereka bisa melacak di mana pelaku tinggal. Setelah mendapatkan informasi lengkap, FBI memutuskan untuk langsung datang ke rumah tersangka. Mereka datang ke sana tepatnya pada tanggal 4 Januari 2002. Sampai di sana mereka ketuk pintu tapi nggak ada jawaban. Akhirnya mereka mendobrak pintu dan langsung masuk ke dalam. Mereka sebutin kalau mereka adalah FBI. Mereka cek ruangannya satu persatu. Bahkan mereka juga cek ruangan bawah tanahnya, tapi nggak ada orang sama sekali di sana. Mereka coba cari-cari lagi di dalam rumah dengan lebih teliti. Terus mereka sampai lah ya di salah satu kamar. Terus mereka itu kayak denger-denger suara kucing. Mereka ikutin suaranya itu sampai di sebuah kamar. Nah, di kamar itu mereka lihat kayak ada bulu atau rambut gitu lah ya dari bawah tempat tidur. Pas mereka lihat, mereka udah khawatir itu adalah tersangkanya ya teman-teman. Tapi ternyata pas mereka lihat dengan jelas itu adalah Alicia. Akhirnya Alicia berhasil ditemukan dalam kondisi hidup, walaupun saat itu kondisinya juga dalam keadaan yang sangat menyedihkan ya teman-teman, nggak pakai busana sama sekali, terus dia juga diikat pakai rantai. FBI langsung menolong Alicia, dipakein selimut, rantai yang mengikat dia itu langsung dilepas juga. Alicia ditemukan sekitar jam 4 sore, dia langsung dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Orang tuanya juga segera dihubungi sama polisi dan FBI. Alicia mengalami PTSD atau gangguan stres pasca trauma, dan dia juga kehilangan lumayan banyak memori ya teman-teman. Dia kesulitan untuk mengingat bagaimana kehidupannya sebelum penculikan itu terjadi. Dia sampai harus mengikuti berbagai macam konseling, berbagai macam terapi. Orang tuanya yaitu Mary dan Charles nggak bisa langsung datang menemui Alicia di rumah sakit karena mereka nggak bisa terbang pakai pesawat komersial. Karena saat itu kan berita tentang hilangnya Alicia ini udah sangat-sangat booming gitu ya, udah sangat diketahui oleh publik. Jadi FBI dan juga polisi itu takut kalau misalkan ada sesuatu yang terjadi sama orang tuanya Alicia ini. Akhirnya FBI mengirimkan helikopter untuk menjemput orang tua Alicia dan mereka langsung dibawa ke rumah sakit. Pastinya orang tua Alicia senang banget karena anaknya bisa ditemukan dalam kondisi hidup walaupun memang mengalami trauma yang lumayan besar. Setelah pulih, Alicia bisa keluar dari rumah sakit dan kembali pulang ke rumah. Pada saat dia pulang ke rumah itu ya, tetangganya juga pada menyambut Alicia, sudah siapin terus banyak juga spanduk yang isinya menyemangati Alicia gitu ya. Mereka senang banget.
Akhirnya Alicia bisa ditemukan dan bisa pulang ke rumah dalam keadaan baik. Dan luar biasanya FBI juga sudah berhasil menemukan pelaku yang menculik Alicia ini, teman-teman. Pelakunya adalah seorang pria bernama Scott William dan dia pria kelahiran tahun 1963. Nggak seumuran sama Alicia sama sekali. Dia sebenarnya udah berumur 39 tahun saat berhubungan dengan Alicia lewat online itu, tapi dia ngaku-ngaku aja seumuran Alicia biar bisa ngedeketin Alicia gitu loh. Scott bekerja di Asosiasi Komputer Internasional. Bahkan dia sudah pernah menikah 2 kali dan punya 1 anak perempuan yang baru berusia 9 tahun saat itu. Jadi gila banget sih. Dia punya anak perempuan yang masih kecil juga, dan tega-teganya bisa-bisanya dia ngelakuin hal yang keji kayak gini ke anak perempuan lain. Karena aku bakal ceritain ke kalian gimana sih kronologinya sampai Scott ini bisa menculik Alicia. Di tanggal 31 Desember 2001 itu, Scott lagi mau anterin putrinya ke rumah mantan istrinya karena putrinya tuh mau merayakan tahun baru di sana. Setelah selesai mengantarkan putrinya, Scott mengunjuk Alicia untuk ketemuan secara langsung. Nah, Scott bilang sama Alicia, udah nggak apa-apa, nanti aku yang samperin ke rumah kamu tinggal keluar rumah aja dan kita bisa ketemuan. Hal kayak gini mungkin di dalam pikiran Alicia nggak berbahaya karena kan ketemunya juga di depan rumah gitu, nggak berpikir macem-macem lah Alicia ini. Namanya anak 13-14 tahun tuh kan masih polos banget ya teman-teman. Alicia setuju untuk menemui Scott. Jadi di malam tahun baru itu, pada saat Alicia bilang ke ibunya kalau dia sakit perut terus pengen istirahat dulu dalam kamar, sebenarnya Alicia itu diem-diem keluar rumah untuk menemuin Scott. Tapi pas dia keluar rumah, Scott itu tiba-tiba langsung nyamperin Alicia dan langsung menarik dia masuk ke dalam mobil. Habis itu langsung dibawa ke rumahnya yang ada di Virginia. Dan selama 4 hari Alicia diculik oleh Scott, dia dijadikan pelampiasan nafsu oleh Scott, teman-teman. Alicia juga sempat beberapa kali mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan di ruangan basementnya Scott. Bahkan parahnya lagi, Scott juga membuat siaran langsung untuk memperlihatkan kepada semua orang apa yang dia lakukan kepada Alicia. Untungnya Scott William berhasil ditangkap ya teman-teman. Pada bulan September tahun 2003, dia diberikan hukuman selama 19 tahun 7 bulan penjara. Dan karena Alicia tuh nggak mau ada korbanan lagi, untuk meminimalisir hal tersebut, Alicia berusaha membantu dengan membuat sebuah project. Project ini disebut sebagai Project Alicia. Jadi ini adalah satu komunitas atau organisasi gitu ya, di mana tempat orang-orang berkumpul untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan juga memberikan pendidikan tentang keamanan bermain internet untuk anak-anak seperti apa, bagaimana juga cara mengenali predator online, dan juga mencegah diri sendiri dan juga anak untuk menjadi korban predator online dan juga penculikan. Alicia juga membagikan kisahnya di berbagai sekolah, berbagai konferensi. Pada tahun 2007, Alicia menerima penghargaan keberanian dari pemerintah. Project Alicia juga sudah membantu menangkap lebih dari 1000 predator online. Nah, jadi kalian bayangin ini memang satu tindakan yang luar biasa. Alicia juga menjadi seorang pelatih dan juru bicara kesadaran tentang perdagangan manusia. Dia mengajarkan kepada personel-personel bandara bagaimana cara mengetahui kalau lagi adanya yang berhubungan dengan perdagangan manusia gitu loh, biar bisa dicegah lah gitu ya teman-teman. Luar biasa banget menurut aku. Alicia nggak malu untuk menceritakan pengalamannya walaupun dia waktu itu masih remaja gitu ya, tapi dia nggak malu, dia ceritain supaya orang-orang tuh bisa juga hati-hati, bisa waspada, dan kenyataannya memang benar dia bisa menolong banyak sekali orang dengan pengalamannya itu. Dari info yang aku dapat juga, Scott William pada tahun 2019 kemarin tuh sudah dibebaskan dari penjara, tapi di tahun 2020 dia masuk penjara lagi karena dia melanggar peraturan bebas bersyaratnya. Dia mengunjungi situs-situs dewasa. Ya mungkin ada baiknya memang dia tetap di dalam penjara aja gitu ya teman-teman, biar nggak ada korban lainnya lagi. Dari kisah ini pastinya kita jadi tahu gitu ya, emang benar-benar harus hati-hati banget. Jangan cepat percaya sama orang yang kita temui secara online, apalagi kita belum pernah ketemu secara langsung. Benar-benar harus hati-hati, waspada. Mungkin nggak semua, tapi kebanyakan ya, karena kan online tuh kita nggak tahu dia aslinya kayak apa gitu, bisa kedok-kedokan doang tuh bisa aja. Semoga kita semua dilindungi dari hal yang semacam ini ya teman-teman. Jangan lupa komen ya apa pendapat kalian tentang kasus ini, dan aku yakin banget pasti banyak nih dari kalian mungkin gitu ya yang sempat ngalamin hal-hal kayak gini, yang hampir ngalamin hal kayak gini gitu. Tapi aku doain sih mudah-mudahan jangan sih. Cuma kalau misalkan kalian ada pengalaman yang berhubungan tentang ketemuan secara online apa gimana,
Mungkin bisa kalian ceritain di kolom komentar ya. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Kalau kalian mau request juga boleh ya. Silahkan kirim DM ke Instagram aku, HanifaStory92. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye-bye.